Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSPB. Kembali lagi bersama saya Dr. Gracia. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas suatu agenda, yaitu adalah Meet the Expert. Oke, buat Sobat RSPB yang mungkin baru bergabung, mungkin masih asing ya dengan Meet the Expert. Apa sih sebenarnya Meet the Expert itu? Jadi Meet the Expert ini adalah podcast dari RSPB yang dipersembahkan khusus buat Sobat RSPB seputar tentang dunia kesehatan dan permasalahan kesehatan sehari-hari. Oke, jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube kami dan jangan lupa buat share, like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info tentang dunia kesehatan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang lagi hits banget nih di dunia media sosial nih ya teman-teman. Itu adalah maksne. Maksne itu apa sih? Oke, maksne itu jadi adalah masker akne. Jadi adalah jerawat yang timbul karena masker, dan tentunya saya hari ini akan ditemani oleh expert kita di bidang ini, yaitu adalah Dr. Daya. Siang Dr. Daya. Selamat siang Dr. Gracia. Oke, apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke Dok, jadi hari ini Dok atas rasa penasaran dan ingin tahu dari teman-teman Sobat RSPB, kita akan membahas nih Dok topik yang lagi hits banget nih di media sosial, yaitu adalah maksne ya Dok ya. Iya, apalagi ini dalam situasi COVID-19 ya Dok ya, di mana menggunakan masker itu udah kayak kebutuhan wajib lah Dok ya, yang kayak HP yang nggak bakal ketinggalan gitu. Betul. Nah, ternyata penggunaan masker ini juga memiliki dampak negatif bagi beberapa orang Dok. Yang sering sekali dikeluhkan adalah munculnya jerawat akibat pemakaian dari masker ini. Iya, nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Dok, mungkin teman-teman atau Sobat RSPB ada yang masih bingung nih Dok tentang jenis kulitnya. Sebenarnya Dok, secara keilmuan ada berapa sih Dok jenis kulit kita, dan gimana caranya kita dapat mengidentifikasi kira-kira saya ini masuk jenis kulit yang mana sih? Gitu. Oke, jadi ada 16 tipe kulit berdasarkan Bauman Skin Type Indicator, di mana ada oily versus dry, kemudian resistant versus sensitive, kemudian pigmented versus non-pigmented, dan yang terakhir ada wrinkled atau keriput versus tight ya, yang masih kencang. Nah, itu 4 bagian besar, dan itu adalah kombinasi 16 tipe kulit, itu adalah kombinasi antara keempatnya. Nah, secara garis besar kalau untuk mengetahui tipe kulit kita seperti apa, yang paling gampang untuk yang dry dan oily, kalau kita cuci muka pakai pembersih muka, biasanya itu kalau kulitnya yang kering dia akan kerasa kayak ketarik. Ya, ketarik. Atau kalau misalnya dalam keadaan biasa, dia akan terlihat seperti kusam lalu bersisik. Nah, itu tipe yang dry. Jadi kalau yang dry kayak gitu. Kalau yang oily biasanya di bagian T-zone, yaitu daerah sini dan daerah atas. Nah, itu biasanya terlihat sedikit lebih greasy ya, jadi berminyak, dia berminyak. Itu adalah yang tipe kulit oily. Sedangkan yang sensitif versus resistant, kalau yang sensitif kulitnya itu terpapar matahari dia merah. Lalu kalau yang sensitif dia gampang jerawat, dan sensitif itu pun dibagi lagi menjadi 4. Ada yang tipe akne, ada yang tipe menyengat, lalu ada tipe yang kemerahan, lalu yang terakhir adalah tipe yang alergi. Nah, jadi ada 4 tipe lagi tuh yang sensitif. Tapi secara garis besar dia gampang kemerahan, gampang berjerawat, lalu dia gampang kalau kita pakai kosmetik baru dia terasa ada sensasi burning tadi, ada sensasi menyengat atau seperti terbakar. Itu yang sensitif. Sedangkan yang resistennya dia mau pakai apa aja dia nggak ada masalah, nggak ada kemerahan, nggak ada rasa terbakar ataupun menyengat. Itu yang resisten. Kemudian yang ketiga tadi yang pigmented versus non-pigmented, itu yang kalau secara gampangnya kita lihat di kulit di bagian manapun dia ada bintik-bintik hitam. Nah, itu terpapar matahari, baru bentar terbakar matahari, mungkin setahun 2 tahun kemudian dia udah mulai banyak tuh bintik-bintik hitamnya. Nah, itu yang tipe pigmented. Biasanya pada kulit-kulit yang lebih terang ya, warna kulitnya lebih terang biasanya lebih ke arah yang pigmented dibanding non pigmented. Sedangkan yang wrinkle versus tight itu berarti dia terlihat kerutan-kerutan halus yang paling sering terlihat di bagian dahi, di bagian mata ya, di pinggir mata, lalu di bagian
smile line, kita bilangnya smile line. Jadi kayak ada garis-garis halus. Nah, itu tipe yang wrinkle. Kalau yang tight yang biasanya masih usia di bawah 20 tahun tuh belum ada kerutan sama sekali. Ya, seperti itu. Kalau untuk jenis tipe, semoga bisa dimengerti oleh sobat RSPB. Wah, luar biasa sekali sih penjelasannya dok, sangat jelas sekali. Jadi sobat RSPB yang sekarang masih menerka-nerka nih kulitnya jenis apa, setelah penjelasan dari dokter Dayang tadi mungkin sudah bisa mulai diidentifikasi ya dok ya. Iya, Kira-kira saya masuk yang mana gitu. Dan kombinasi ya, balik lagi kulitnya nggak cuma dia dry aja, enggak, tapi dia bisa kombinasi ke antara keempatnya. Jadi dia bisa dry, resistant, dia yang pigmented, dan dia yang masih tight ya, itu masih kayak gitu, masih ada kombinasi antara keempatnya. Berarti dalam satu orang dok, itu bisa bermacam-macam dok ya. Jadi nggak cuma satu aja. Betul, tapi ada yang lebih dominan gitu. Jadi misalnya dia yang tipikal yang oily-nya lebih terlihat banyak ya, lebih terlihat itu ada dominan ke sana. Tapi orang biasanya kombinasi antara keempat yang tadi itu. Jadi makanya ada 16 tipe kulit. Wah, baik. Itu adalah informasi yang sangat baik sekali ya dok ya. Untuk teman-teman mungkin pada baru tahu, pada kaget dok. Mungkin selama ini kan pusing. Iya, taunya cuma 4 dok ya gitu. Ternyata ada 16 teman-teman dan itu bisa dikombinasikan. Kalau ngomong-ngomong nih dok tentang maksnya nih dok ya. Akibat pandemi ini kan penggunaan masker ini sudah menjadi hal yang wajib ya dok ya. Dari jurnal-jurnal yang sempat saya baca itu ternyata awalnya maksna ini hanya dikeluhkan oleh petugas kesehatan dok, karena awal-awal pandemi mungkin yang pakai masker cuma petugas kesehatan dok ya. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu dengan update informasi ternyata kita semua harus menggunakan masker, akhirnya keluhannya makin bertambah banyak nih dok, sampai rame banget di media sosial nih dok. Sebenarnya maksna itu apa sih dok, dan gimana secara klinis didiagnosanya? Oke, kamu menderita maksna, ini bukan jerawat yang biasa tapi ini adalah maksna gitu dok. Jadi kalau untuk maskne sendiri, sebelum kita masuk ke maskne, kita bahas dulu tentang aknenya. Jadi akne atau jerawat itu adalah peradangan pada folikel pilosebasea, yaitu kelenjar yang menghasilkan sebum. Nah, di mana ada peradangan di situ yang mengakibatkan bentuk gambaran di wajah itu ada komedo, ada papul, pustul ataupun nodus. Itu adalah akne secara umum. Nah, sedangkan maskne adalah berdasarkan jurnal adalah jerawat atau akne mekanik. Dia merupakan variasi dari akne mekanik. Akne mekanik ini apa? Adalah akne yang disebabkan adanya tekanan, oklusi ataupun friksi. Nah, untuk mendiagnosis masknenya sendiri, maskne ini didiagnosisnya dengan pemakaian masker secara reguler selama 6 minggu. Terdapat timbul jerawat di daerah ozon. Ozon itu maksudnya daerah O itu daerah mulut sini. Kalau T itu yang bagian atas, kalau O ini daerah mulut dan bagian leher sini ya, daerah situ yang muncul. Nah, itu timbul jerawat di daerah situ selama 6 minggu pemakaian masker, ataupun eksaserbasi atau muncul kembali jerawat di daerah ozon tersebut gitu. Nah, maskne sendiri timbulnya atau patogenesisnya sebenarnya sama kayak jerawat pada umumnya. Jadi jerawat itu harus diketahui dulu patogenesis utamanya atau penyebab utamanya itu ada 4 macam lagi. Jadi penyebab jerawatnya dulu yang kita bahas kan. Jadi penyebab jerawatnya ada 4, yaitu tadi adanya peningkatan produksi sebum 1, lalu adanya hiperkornifikasi dari ductus pilosebaceanya atau kelenjar sebaceanya, lalu ketiga adanya kolonisasi dari mikroflora. Propinium acnes paling sering ya, tapi ada juga mikroflora lainnya. Dan yang terakhir adalah proses inflamasi atau peradangan. Itu adalah akne secara umum. Nah, hal itu juga terjadi pada maskne. Maskne juga mengalami keempat hal itu, tetapi penyebab atau pencetus utamanya dari maskne ini adalah udara, minyak ataupun mikroflora yang terperangkap di dalam masker kita, dan terjadinya friksi antara masker dengan kulit. Nah, ada friksi antara masker dan kulit ini mengiritasi folikel rambut, mengiritasi folikel sebaseanya, akhirnya terjadilah peradangan, akhirnya muncullah akne. Jadi kalau penyebab akne secara keseluruhan sama, tetapi kalau karena masker ini, karena itu tadi ada udara hangat terperangkap menyebabkan perubahan mikro lingkungan yang ada di sekitar masker, akhirnya terjadi jerawat.
Oke, berarti itu emang dominannya karena mekaniknya ya dok Iya, ya, mekaniknya. gesekan antara masker yang kita pakai Betul. dengan kulit kita dok ya, Betul jadi sekali, memicu hal-hal itu tadi. Oke dok, Betul. kalau kita ngomongin tentang mekaniknya dok, kan berarti bendanya ini adalah si masker nih dok. Betul. Apakah semua jenis masker itu dapat menimbulkan maksna atau ada nih beberapa masker yang lebih jarang mungkin untuk menimbulkan maksna, karena kan tadi kan kalau penyebab terseringnya itu karena fraksi atau gesekan tadi, apakah mungkin kalau maskernya itu dia tidak terlalu menempel dengan wajah atau jenis masker tertentu itu bisa mengurangi lah kejadian maksna ini dok? Iya, jadi kalau untuk tipe masker yang paling aman dan direkomendasikan kalau untuk orang awam, untuk sobat RSPB ya, mungkin kan tidak perlu memakai surgical mask. Jadi yang paling direkomendasikan adalah bahan yang katun, bahan katun dan yang permukaannya itu rata. Jadi bukan yang permukaannya agak bergelombang atau gimana, enggak, permukaannya yang rata, yang bahan katun. Kemudian pemakaian yang tepat. Jadi pemakaian masker itu jangan yang turun-turun atau yang kan kadang kalau kita lihat orang tuh suka pakai maskernya yang dia ngomong maskernya ikutan turun, itu lebih banyak friksi. Jadi maskernya yang nyaman atau yang fit terhadap mukanya sendiri gitu. Tapi kalau untuk bahan, kalau yang kita pakai ya surgical mask, sebenarnya ini yang cukup aman karena bagian dalam dari surgical mask ini ada lapisan non woven soft absorbent ya, namanya soft absorbent. Jadi dia bisa menyerap keringat kita ataupun menyerap air liur ya, karena kita ngomong kan akan ada keluar sedikit air. Nah, itu bisa keserap di bagian dalam masker yang surgical. Tapi kalau untuk yang bahan umum, secara umum itu bahan yang katun. Jangan bahan yang mungkin kalau banyak yang di luar itu suka pakai yang spandex atau yang bahan yang kayak ada banyak karet polyester. Nah, kalau bahan yang polyester atau spandex itu lebih bisa menyebabkan friksi, dan kemudian kalau dia ada alergi itu lebih gampang terpicu lagi alerginya. Jadi bisa merah-merah di mukanya atau gatel di daerah situ. Makanya paling disarankan katun, atau kalau mau yang lebih bagusnya lagi bisa ke arah sutra. Jadi bahan lebih lembut, bahan-bahan yang lembut gitu, bahan-bahan yang dan bahan yang tidak banyak jahitannya. Karena semakin dia banyak jahitannya itu semakin banyak friksinya lagi. Baik dok. Oke, sobat RSPB tadi bisa dicatat ya, bisa disimak informasi dari Dokter Dayang tadi tentang jenis katunnya. Mungkin dari sekarang bisa browsing, bisa beli masker dari sekarang yang aman dok ya. Jadi nggak bikin muka jadi jerawatan gitu. Oke dok. Tadi kan kita udah bahas nih dok, jenis maskernya yang aman ternyata yang katun. Terus yang harus fit nih di muka, nggak boleh melorot-melorot gitu ya dok. Apalagi sampai dipakai di dagu nggak boleh ya sobat RSPB ya. Sering itu ya. Iya bener dok, jadi nggak boleh nih. Pasti sobat RSPB pada pinter sih dok ya, pada taat protokol kesehatan. Udah sering nonton podcast. Bener dok, edukasi dari RSPB kan mantap ya dok ya. Oke. Kemudian tadi selain katun, fit di muka, terus tadi juga kalau untuk petugas medis juga nggak usah khawatir dok ya, karena ternyata masker ini juga lebih aman. Sudah aman gitu. Karena lebih fit, terus dalamnya juga ada yang soft absorbennya ya, jadi bisa menyerap air dia. Dok, kalau masker yang sering dipakai nih dok sama masyarakat nih, biasanya kan mereka beli sensi dok, dakbil atau masker-masker yang masker cantik gitu dok. Itu sebenarnya aman nggak sih dok? Atau itu juga memicu maksna? Kalau untuk aman atau enggaknya balik lagi ke bahan awalnya. Kalau misalnya kayak sensi atau tadi yang dakbil itu sebenarnya malah lebih bagus ya, lebih aman. Pemakaiannya pun juga lebih fit, lebih nyaman di kita. Kalau masker-masker cantik, balik lagi dia bahannya gimana. Kalau misalnya dia bahan yang katun atau dia punya lapisan ya, kadang kan ada dua lapisan. Dalamnya katun, luarnya yang lebih bahan keras ya, misalnya kayak bisa bahan apa yang sekarang ya, polyester tadi boleh, atau yang linen yang lebih keras, atau bahan mau lucu pakai rajut, tapi dalamnya balik lagi dalamnya itu harus yang lebih aman, yang bahan katun gitu. Mau yang lucu-lucu nggak apa-apa, tapi dalamnya, bagian dalam yang kena ke wajah kita itu harus bahan yang paling
nyaman, Aman paling tadi ya, Dok. halus. Jadi yang paling aman dan halus dan gampang ditemukan ya katun. Sebenarnya memang paling banyak dijual yang bahan kayak polyester, yang spandex tadi, Benar, atau Dok. yang bahan kayak nilon, rayon ya, scuba. yang itu scuba itu kan dia bentuknya spandex ya, karena dia Benar, gampang. Itu karena lebih gampang dan lebih murah biaya produksinya. Cuma memang efeknya biasanya ada efek sampingnya lebih banyak gitu. Memang banyak dijual orang masker-masker kayak gitu. Kalau kulitnya yang tadi ya, yang resisten, yang kulitnya tahan-tahan aja ya nggak masalah, boleh aja sih pakai itu. Tapi balik lagi kalau udah mulai merah, udah mulai gatel, stop, jangan pakai itu, ganti coba dengan yang masker yang lebih halus, lebih yang lembut seperti bahan katun. Paling Oke, gampang. dokter. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya, Dok, ya, kalau balik lagi nih ke jenis kulitnya. Kalau dia yang resisten mungkin oke, nggak bakal ada masalah. Betul. Sebenarnya, Dok, jadi apakah jenis kulit itu mempengaruhi si maksna ini, dan jenis kulit apa sih, Dok, yang paling sering nih menimbulkan masalah di bagian jerawat khususnya maksna ini? Kalau jenis kulit tetap berpengaruh. Tapi walaupun jenis kulitnya resisten, tadi balik lagi bisa juga dia timbul jerawat ya, karena tadi ada friksi, ada tekanan, ada oklusi kayak ketahan, tetap ada. Tapi ya balik lagi, kalau untuk yang paling sering timbul adalah yang tipe oily, tipe yang sensitif. Dua itu yang paling sering menimbulkan maskne. Tapi bukan berarti yang mukanya kebal-kebal, tenang aja gue nggak bakal kena, nggak mungkin. Bisa aja dia akan kena, karena udah terjadi penutupan, terjadi tekanan, jadi friksi, jadi dia memicu peradangan, dan tertutupnya folikel sebaseanya tadi itu bisa membuat peradangan, ataupun adanya P acne ya, kurang bersih. Jadi dia ngerasa dia udah resisten, dia tahan-tahan aja, dia nggak mau cuci muka, atau cuci mukanya males jadi kotor, atau maskernya jarang diganti, jarang dicuci, ya muncul juga tetap gitu. Tapi yang kalau dibilang tentang tipe, udah pasti yang oily dan yang sensitif. Itu yang paling sering muncul. Yang dry juga bisa ya, karena yang dry ini kulitnya kering, sehingga terjadi lebih banyak gesekan antara masker sama kulit kita, itu dry. Tapi yang paling utama yang oily dan sensitif. Oke, berarti sebenarnya hampir semua jenis kulit tetap bisa, Dok ya. Mungkin yang masih bisa narik nafas lega dikit si resisten, Dok ya. Dia bisa nafas dikit lah. Alhamdulillah nih, kayaknya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh terlalu jumawa ya. Benar, Dok, benar. Karena ternyata resisten pun juga bisa loh, sobat RSPB. Oke, jadi jangan langsung, jangan menganggap remeh lah. Bener, Dok. Oke, Dok. Nah, Dok, seandainya nih sobat-sobat RSPB di rumah yang lagi nonton nih udah terlanjur, Dok, ada maksna, gimana, Dok? Apakah bisa jadi balik kinclong kayak Dokter Dayan, atau itu cuman harapan gitu, Dok? Gimana nih, Dok? Oke. Jadi kalau udah terjadi, sebenarnya sebelum terjadi kita cegah dulu ya. Kita harus ada pencegahan dulu. Pencegahan untuk maskne ini sebenarnya simple, dia carilah pencuci muka yang gentle. Yang gentle wash itu yang kayak gimana sih? Yang non fragrance, yang nggak pakai wangi-wangian, dan yang ada hipoalergenik, lebih bagus lagi ya hipoalergenik. Itu satu, gentle wash. Kedua, pakai moisturizing, pakai pelembab. Moisturizingnya juga balik lagi yang non fragrance dan yang hipoalergenik dan non komedogenik. Kalau untuk ngambil yang moisturizer, kenapa sih harus pakai pelembab gitu? Padahal dia udah oily ya, kan kalau orang mikirnya gitu, muka saya udah oily gitu. Bener-bener. Tetap karena itu terjadi adanya friksi lagi, balik lagi kalau ada friksi dengan adanya shooting cream atau si pelembab ini, jadi folikel rambut kita yang tadinya akan bergesekan, dia nggak bergesekan, ada yang nahan, ada barriernya lah kayak gitu. Jadi makanya yang kalau untuk yang oily tipenya yang carinya yang gel. Yang tipe moisturizingnya carinya yang gel. Udah habis pakai moisturizing, kosmetiknya ini nih, kalau orang-orang udah pakai masker, kosmetiknya tetap on banget, Dok, ya. Tetap on gitu banget. kan, karena kan nanti mau Instagram atau mau podcast mungkin kan, jadinya mereka mau pakai kosmetik. Nah itu kosmetik tetap harus diminimalisir, atau kalau tetap harus pakai kosmetik, cari yang non komedogenik lagi, balik lagi yang non komedogenik untuk kosmetik. Tapi kalau bisa nggak usah pakai, nggak apa-apa, bagian atasnya aja yang dipakai, jadi pakai eyeliner, pakai maskara, itu kan udah cukup lah, kan kelihatan itu.
Kemudian setelah memakai kosmetik ataupun pakai moisturizer ditunggu 15 sampai 30 menit. Jadi jangan langsung pakai masker. Ditunggu dulu biarkan meresap baru kita pakai masker. Nggak langsung buru-buru pakai maskernya karena nanti di daerah situ jadinya lembab. Nah, kalau udah lembab balik lagi ada mikrofloranya mulai gampang tumbuh. Muncul lagi nanti jerawatnya. Kemudian tadi tipe masker tadi udah dijelasin ya, tipe-tipe maskernya cari yang katun yang paling gampang atau yang surgical mask juga cukup aman untuk semuanya. Dan yang penting juga ganti masker setiap 4-6 jam. Oke. Nah, ganti masker ini poin penting. Kadang orang udah pakai satu masker terus sampai sore, sedangkan dia kerja dari pagi sampai sore. Paling bagus 4-6 jam, tapi kalau misalnya nggak sempat ya pada saat istirahat, makan, buka masker, itu ganti maskernya. Jadi kalau misalnya itu bawa masker dari rumah 2 gitu. Oke, Dok. Jadi jumlah penggantian masker atau rutinitas penggantian masker itu ternyata berpengaruh ya, Dok ya. Oke, teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman buat ganti tadi, Dok ya, per 4-6 jam, Dok ya. 4-6 jam. Iya, oke. Kalau untuk tadi udah terjadinya ya, tadi ya kan kalau udah terjadi tentu aja harus berobat, tetap diobati, jangan dibiarkan, jangan dianggap aduh maskernya nanti ntar lagi juga hilang. Jangan, nanti jadinya bekas. Jadi bekas, bisa hitam, bisa jadi scar. Jangan sampai terjadi itu. Jadi kalau udah terjadi, jangan lupa berobat. Berobatnya ke RSPB. Iya, bener sekali, Dok ya. Nanti bisa langsung ketemu sama Dokter Dayang, teman-teman, untuk konsultasi nih. Sobat RSPB bisa konsultasi secara langsung sama ahlinya. Oke, Dok, berarti tadi kan ada nih yang menarik, Dok, yaitu adalah pengaplikasian dari moisturizer ya, Dok ya? Betul. Oke, apakah seperti masker, Dok, ada kita harus reapply lagi untuk moisturizernya, kayak kalau sunblock itu kan kita harus pakai beberapa kali ya, Dok ya, dalam satu hari gitu. Apakah kalau moisturizer itu juga, Dok, atau cukup sekali penggunaan oke lah, aman, yang penting ganti masker gitu? Kalau yang disarankan tetap di reapply. Sebenarnya dengan dia moisturizing pelembab dan sunscreen cukup. Dia misalnya sunscreennya sudah bisa sebagai pelembab juga, karena kan sekarang ada sunscreen yang bentuknya gel dan dia udah bisa menjadi pelembab juga, itu udah cukup. Pakai sunscreen mau pakai pelembab dan sunscreen juga nggak masalah, tapi memang tetap harus reapply. Jadi dia ganti masker ya, dia pakai ulang sunscreennya ataupun pelembabnya tadi tetap harus dipakai ulang gitu. Dan sebelum pakai tetap cuci muka dulu. Cuci mukanya bukan suatu keharusan harus pakai sabun, enggak. Yang penting cuci muka pakai air bersih, lalu di reapply boleh. Di reapply semuanya boleh, nggak ada masalah. Tapi maskernya ganti. Oke, Dok. Jadi lebih baik pengaplikasian dari moisturizernya tadi sekalian bersama maskernya ya, Dok ya. Jadi 4-6 jam sekali sekalian ganti masker, sekalian pakai ulang moisturizernya. Iya, gitu. Itu yang ideal ya. Itu yang ideal, yang paling bagus dapat dikerjakan untuk mencegah. Oke, Dok. Nah, sekarang nih, Dok, tadi kan ada nih, Dok, yang juga menarik nih, Dok. Mungkin untuk teman-teman yang muslim ya, Dok, ya kan sering nih, Dok, misalnya di kantor sholat atau lagi ketemu temen jam sholat. Nah, ketika sholat kan sempat wudhu nih, Dok, basah nih, Dok, berarti padahal belum sampai 4 atau 6 jam nih, Dok. Apakah maskernya tetap harus diganti ulang atau sebenarnya mereka boleh pakai masker yang tadi? Masih boleh. Nah, sebenarnya kalau misalnya masih 4 dan 6 jam dan dia bukan yang berkeringat ataupun olahraga ya, cuma di tempat kerjanya ber-AC, nggak berkeringat, itu maskernya boleh dipakai lagi. Dan terutama pentingnya adalah penyimpanan maskernya nih, pada saat kita lepas jangan langsung ditaruh, digeletakin gitu aja. Baiknya dimasukin ke dalam paper bag. Kalau dari literaturnya dibilangnya paper bag yang paling bagus, tapi kalau di Indonesia mungkin susah nyari paper bag ya. Bener-bener, Dok. Mungkin pakai tisu aja udah bisa. Tisu yang, kalau bisa tisu yang agak keras ya, yang untuk di dapur tuh biasanya itu bisa, atau tisu biasa juga boleh. Jangan plastik. Kalau untuk jangka panjang jangan yang plastik, jangan yang tipe plastik. Kenapa? Karena itu malah membuat bakterinya gampang timbul, mikrofloranya itu gampang timbul di daerah maskernya tadi. Kalau untuk jangka panjang, kalau untuk sebentar aja masih nggak apa-apa masukin ke dalam plastik. Atau ada yang punya, kalau beli sekarang di e-commerce ada yang tempatnya tuh tempat untuk masker juga boleh, nggak masalah. Tapi ditaruh di situ, jangan digeletakin gitu aja ya.
kena debu, kena yang macam-macam, makin pas dipakai lagi muncul lagi nanti jerawatnya. Oke dokter, ayo nih sobat RSPB, siapa yang masih sembarangan suka geletakin masker, selain ternyata juga bisa menyebabkan penyebaran virusnya dok Virus, ya, betul. iya. Ternyata juga Terutama berbahaya gitu. buat diri kita Sendiri, dok ya. Ternyata kalau ditaruh sembarangan bisa kena mikroorganisme, Iya, malah juga bisa memicu terjadinya jerawat ya dok Betul. ya. Oke, berarti emang kebersihan tuh penting Nah, teman-teman. iya, benar sekali itu. Nah, dokter, tadi udah disinggung sama dokter ya dok ya, kalau misalnya ada keluhan, walaupun keluhannya tuh karena masker, jerawatnya nih nggak boleh dianggap enteng dok ya, Iya, harus betul. segera berobat ya dok ya, dan tentunya berobatnya ke RSPB ya sobat RSPB ya, buat bisa konsultasi lagi sama dokter Dayang secara langsung. Oke, terima kasih banyak infonya dok. Nah, sekarang dokter kita mau bahas tentang hoax atau fakta. Oke, Nah, jadi ini seru adalah nih kalau ini. ya bener nih dok. Jadi banyak banget nih hoax-hoax yang berkembang di masyarakat mengenai maksna nih dok. Mungkin beberapa tadi ada yang sudah dibahas sama dokter Dayang. Jadi mungkin saya akan pilihin yang belum terjawab dok ya dari pembicaraan tadi. Oke, dokter. Ini hoax atau fakta? Kalau ternyata maksna hanya bisa terjadi pada orang yang pernah atau sering mengalami masalah jerawat sebelumnya. Jadi kalau belum pernah jerawatan aman gitu. Oke, itu udah pasti hoax ya kalau itu ya. Kalau tadi sobat RSPB dengerin itu pasti bisa menjawab tuh, dia hoax. Jadi dia nggak hanya orang yang berjerawat. Jadi orang yang udah usia berapapun bisa, jerawat pun bisa terjadi pada usia berapa, maskne pun juga bisa terjadi pada usia berapa aja, dan tipe kulit yang mana aja bisa. Apa kalau terutama yang tadi oily dan sensitif pasti lebih gampang muncul. Tapi semua kulit bisa, tipe kulit bisa, semua usia juga bisa kena maskne. Oke, berarti yang belum pernah jerawatan jangan merasa jumawa dok ya. Oke. Nah sekarang dokter, menggunakan masker perawatan wajah yang sheet mask gitu dok, masker biar cantik gitu, itu dapat mencegah atau mengurangi resiko terjadinya maksna. Bener atau enggak nih dok? Itu benar sih, itu bisa. Karena kenapa? Karena habis pakai sheet mask, terutama yang untuk melembabkan, kulit kita jadi lembab. Nah, kalau kulit kita lembab, balik lagi ya tadi. Jadi kalau kulit lembab, friksinya jadi lebih sedikit, ke lingkungan mikro di daerah sekitar mulut juga terjaga. Jadinya akhirnya nggak terjadi akne. Tapi juga bukan setiap hari pakai itu. Gitu. Itu kan kalau sheet mask itu sebenarnya nggak usah setiap hari pakai ya, bisa 1 minggu sekali aja udah cukup pemakaiannya. Karena dia biasanya pemakaian itu melembabkannya cukup lama, memakai pakaian masker yang kayak gitu. Jadi kalau itu untuk mencegah bisa, tapi bukan berarti dia setelah pakai itu nggak akan selamanya kena ya, juga enggak. Tapi untuk mencegah iya, untuk melembabkan, karena dia melembabkan wajah. Oke, Gitu. berarti pemakaiannya cukup 1 bulan, Kali 1 seminggu. minggu sekali ya dok ya? Satu bulan 2 kali itu udah cukup kok, nggak usah terlalu sering. Kalau yang pemakaian masker tapi misalnya kita pakai clay dok, jadi yang clay, ya oke. clay mask gitu, Oke. dalam 1 minggu tuh juga tetap pilih aja mau sheet mask atau clay mask aja, salah satunya aja, atau tetap boleh di-combine dok? Kalau boleh di-combine, maksimalnya amannya itu seminggu berapa kali sih dok? Oke, kalau pemakaian masker yang tadi ya campurannya, misalnya bukan cuma sheet mask, yang masker yang dioles lah istilahnya, mau yang oles mau yang peeling. Kalau yang peeling baiknya jangan, karena kalau yang peel off itu kalau peel offnya terutama yang keras yang untuk angkat komedo, nah itu bisa meninggalkan peradangan kecil, mikro lesi ataupun peradangan kecil pada saat tertutup, udah makin radang lah jadinya, muka jadi jerawat. Tapi kalau untuk clay mask atau sheet mask itu kalau mau pakai dua-duanya itu bisa dikombinasi. Minggu ini pakai sheet mask, minggu depan pakai clay mask, mau nanti minggu depannya mau pakai masker yang kayak hidrogel itu ya, ada juga, bener-bener itu bisa. Gak ada masalah sih, seminggu sekali udah cukup. Tapi kalau misalnya cuma punya 1 ya udah cukup pakai yang itu aja, nggak usah ditambah macem-macem. Malah, nah terus pada saat masker juga harus berhati-hati menggunakan kosmetik atau skincare baru, itu harus hati-hati. Saat kita mencoba skincare baru, ada kemungkinan kita alergi, ditambah kita pakai masker, kemungkinannya akan jadi double. Jadi itu salah satu pencegahannya kalau mau pakai skincare baru atau masker baru, dicoba dulu. Dicobanya biasanya di bagian dalam sini ya, dicoba dioles. Kemudian kalau dia merah, jadi peradangan atau sting ya, atau nyengat, jangan dipakai untuk di muka apalagi.
Kayak gitu juga pencegahan maskne itu salah satunya gitu. Jadi jangan mencoba-coba skincare baru terus kita pakai masker nanti jangka panjang makin muncul nanti radangan di mukanya. Iya, menarik sekali ya dok ya. Jadi ternyata tetap membantu penggunaan maskernya tapi nggak boleh terlalu sering gitu. Nggak terlalu sering, benar sekali. Berarti penggunaan seminggu sekali oke lah dok ya untuk pencegahan. Sekali, 2 minggu sekali juga masih oke, nggak ada masalah. Baik, dan untuk teman-teman yang sensitif, apalagi udah tahu kulitnya sensitif dok ya, itu bisa sekali diterapkan tips dari dokter Dayang tadi. Sebelum mencoba skincare baru dioles dulu di tangan dok ya. Lengan bagian dalam ya, lengan bagian dalam. Karena kulitnya lebih tipis mungkin dok ya. Ya, jadi hampir mirip dengan kulit wajah, teman-teman bisa dioles di situ dulu untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Betul. Baik dokter. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih dok, yaitu tentang netizen bertanya. Oke, ada netizen. Jadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman sobat RSPB yang udah drop komen di Snapgram, Instagram RSPB. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan dok. Boleh. Nah dan buat teman-teman sobat RSPB yang mungkin belum follow Instagramnya, bisa sekarang juga langsung diketik, dicari Instagram RSPB dan jangan lupa untuk di follow supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke dok, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan dok ya dari sobat RSPB ya dok ya. Oke, pertanyaan pertama itu dari sobat RSPB. Ini dok. Dok, bener nggak sih kalau jerawat itu bisa muncul akibat stres atau makan kacang? Nah, apa aja sih dok faktor yang dapat menyebabkan jerawat gitu? Jadi ini faktor jerawat secara umum juga berlaku untuk maskne ya. Jadi kalau untuk faktor penyebab jerawat itu sebenarnya ada banyak, dari mulai genetik, ras, kemudian stres, dietnya, makanannya, kosmetik, kemudian tadi faktor mekanik dan juga kebiasaan merokok. Nah kalau untuk makanan tadi, kalau untuk stres iya pengaruh. Jadi kalau stres itu gangguan hormon itu menyebabkan metabolismenya akan menyebabkan peningkatan produksi sebum. Karena sebum itu diproduksi oleh hormon androgen ya, tapi hormon androgen juga dipengaruhi oleh hormon-hormon lainnya. Nah sehingga dia terjadi peningkatan produksi sebum. Jadi memang stres itu ada pengaruhnya terhadap jerawat. Kemudian tadi untuk makanan, kalau untuk makanan kacang ya, tadi ngomongin tentang masalah kacang. Sebenarnya makanan-makanan yang dengan indeks glikemik yang cukup tinggi, jadi seperti coklat, kacang, itu bisa menyebabkan memicu terjadinya jerawat karena terjadi produksi peningkatan sebum di situ, dan sebum itu merupakan makanan bagi P. acnes, Propionibacterium acnes. Jadi dia akan semakin terjadi banyak kolonisasi di situ ya, jadinya mulai muncul jerawat. Nah makanan lain yang perlu dihindari untuk mengurangi jerawat selain tadi kayak kacang atau coklat, ada juga makanan-makanan yang berminyak, trigliserid ya, makanan-makanan yang tinggi minyak, jadi seperti gorengan, makanan-makanan bersantan itu juga bisa menyebabkan pemicu untuk jerawat gitu. Jadi makanan ada pengaruhnya. Jadi bagusnya makanan sehat ya, sayur ya, buah. Terus kalau mau makan atau konsumsi antioksidan itu juga cukup bagus untuk mencegah jerawat. Seperti itu sih. Ternyata makanan juga berpengaruh ya dok. Berarti itu bukan cuma mitos di masyarakat jadi ya dok. Ada orang yang berpengaruh, ada yang enggak. Tapi kalau untuk tipikal kulit yang udah pasti sensitif dan oily, kemungkinan besar dia akan berpengaruh. Jadi memang penelitiannya pun kalau dari buku Fitzpatricknya sendiri, buku tentang kedokteran itu mengatakan tidak 100% berpengaruh. Tapi kalau kita baca ataupun kita lihat di kehidupan nyata, lihat di literatur ya, jurnal-jurnal yang ada, itu ada ternyata hubungan antara makanan dengan akne, karena berhubungan dengan metabolisme sebumnya. Jadinya peningkatan sebum, peningkatan kadar trigliserid itu merupakan juga makanan bagi P. acnes. Nah itu jadinya muncul kolonisasi di situ gitu. Jadi kalau orang-orang bilang enggak tuh saya makan kacang nggak kenapa-kenapa, ya alhamdulillah kulitnya nggak kenapa-kenapa. Tapi orang yang
oily atau yang resisten itu yang sensitif itu gampang timbul jerawatnya. Oke dok, benar. Jadi selama kita bisa menghindari, lebih baik dihindari ya dok. Bukan ya? artinya nggak boleh makan sama sekali ya, boleh tapi coba dengan kadar yang sedikit gitu. Kalau dengan kadar sedikit aja sudah mulai muncul, ya udah stop dulu. Sementara stop dulu sampai wajahnya sudah cukup baik, mau dicoba lagi dengan kadar yang sedikit dulu, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Nggak baik, benar dok. Perasaan kalau berlebihan juga nggak baik dok ya. Baper terus nanti jadinya kan. Iya, jadi teman-teman. Jadi tadi ternyata gaya hidup sehat, Iya, ngaruh. terus ternyata bahagia, itu Betul. ternyata sangat berpengaruh tentang indeks kecerahan wajah ya dok ya. Jadi teman-teman Jerawat. yang mau mukanya cerah kayak dokter Dayang, selain konsultasi sama dokter Dayang juga bisa bahagia dok ya, bisa happy dulu lah, dan makan makanan yang tentunya juga sehat ya dok ya. Betul sekali. Oke, baik dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dok, saya udah terlanjur banyak jerawat. Gimana sih dok cara saya ngilangin bekas jerawatnya? Oke, mungkin ini tadi udah ditanya juga ya sebelumnya yang tentang pengobatan maskne dan ya jerawat ini ya. Sebenarnya secara umum, secara garis besar aja saya kasih tahu kalau untuk pencuci muka, cari pencuci muka yang ada bahan asam salisilat atau benzil peroksida. Nah, itu bisa bahan untuk pencuci mukanya. Tapi carilah yang gentle ya, jadi yang gentle wash, jadi nggak terlalu banyak fragrance-nya, nggak terlalu banyak pewanginya. Kemudian kalau sudah ada, tentu saja pakai retinoid ya, retinoid, tapi itu baiknya tetap konsultasi ke dokter, jangan sembarangan beli retinoid ataupun pakai antibiotik oles juga bisa, antibiotik oles, tapi itu kembali lagi konsultasi. Kemudian untuk skincare-nya carilah bahan yang dasarnya itu AHA atau BHA, yang sering banyak kok di pasaran, udah banyak ya AHA BHA, itu bisa dipakai. Kemudian vitamin C untuk bekasnya ya, acne spotnya atau bekas jerawatnya boleh ditambah vitamin C, bisa juga dikonsumsi antioksidan. Itu secara garis besar. Tapi kalau udah terjadi jerawat dan jerawatnya cukup banyak, baiknya tetap berobat, karena mungkin perlu obat antibiotik yang diminum, karena nggak bisa obat oles, harus obat dari dalam, seperti itu sih. Tapi yang secara garis besarnya itu pengobatan secara umum ya gitu. Tapi tetap aja dok ya, tidak bisa kita obati secara mandiri berarti dok ya. Mungkin kalau nanti sudah tinggal sisa-sisa ya, bekas-bekasnya, mau coba skincare, mau coba skincare ya masih boleh. Tapi kalau masih radang dan masih banyak, masih cukup aktif jerawatnya, baiknya tetap berobat. Kalau sendiri-sendiri nyoba nanti malah makin banyak, makin heboh nanti jerawatnya. Berarti kita redakan dulu inflamasinya dok. Betul, ya. Kalau pas lagi meradang, kita redakan dulu dengan kontrol ke dokter kulit, bisa sama dokter Dayang, Sobat RSPB di Rumah Sakit Pertamina tentunya. Betul, ya. ada dokter Sari juga. Iya benar. Dan kemudian nanti setelah dia udah calm down, udah oke nih, udah sisa bekas-bekasnya. Kalau mau trial and error sama si skincare, masih boleh ya Daya, masih boleh lah. Oke, baik. Wah, ternyata pembicaraan kita hari ini seru banget ya dok ya, bahas tentang masalah maksne, dan banyak sekali ternyata ilmu yang didapatkan dari Meet the Expert bersama dokter Dayang kali ini. Oke, buat teman-teman Sobat RSPB yang mungkin masih penasaran, masih punya keluhan, atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut nih sama dokter Dayang, boleh banget langsung bertemu dokter Dayang di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan tentunya. Bisa langsung konsultasi face to face dok ya. Jadi biar bisa dilihat dulu. Ya benar, biar bisa dilakukan pemeriksaan langsung. Bisa banget tonton langsung ke sini aja gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, sekali lagi jangan lupa untuk terus pantengin podcast dari RSPB di YouTube dan Spotify. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan see you. Bye.